Hai Sobat CSDA, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Senang sekali saya Nesa dapat kembali berjumpa lagi bersama kalian dalam podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi Empat Kendari. Sobat SDA, kalian pernah dengar nggak sih mengenai tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang berada di daerah kalian? Nah, untuk Sobat SD yang belum tahu, pada podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau biasa yang disingkat menjadi TKPSDA, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ngomongin soal ini telah hadir bersama kita Ibu Insinyur Rosmiati MSI selaku Sekretaris Sekretariat TKPSDA untuk wilayah Sungai Lasolo Konaweha dan Toarela Susua. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Nesa. Baik, Ibu mungkin bisa disapa dulu Bu, Sobat SDA di rumah. Silakan. Hai Sobat SDA di rumah dan dimanapun kalian berada. Selamat siang dan sehat selalu ya. Baik Ibu, gimana Ibu? Ini kan pertama kali Ibu datang ke ruang podcast ya. Betul. Untuk Sisda BWS Sulawesi Empat Kendari. Kesan dan kesannya gimana nih Bu? Kesannya itu gimana ya? Ada rasa-rasa Nervous ya Bu ya? Banyak kamera ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan terkait dengan TKPSDA ini. Baik Ibu, amin. Ibu sendiri, Bu Ros sendiri ini sebenarnya udah berapa lama Bu di TKPSDA? Saya di sekretariat itu cukup lama Mbak, kurang lebih 8 atau 9 tahun ya. 8 atau 9 tahun, wah lumayan lama juga ya Bu. Mungkin sejak berdirinya TKPSDA kali ya Bu. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Baik Ibu. Untuk mengawali obrolan kita kali ini mungkin bisa dijelaskan dulu Bu untuk awalnya TKPSDA itu sebenarnya apa sih dan hubungan TKPSDA dengan Kementerian PUPR itu apa? Silahkan Ibu. Ya, baik Mbak Nesa. TKPSDA mungkin sebagian teman-teman SDA sudah pada tahu ya sebagian besar, tapi masyarakat kita mungkin masih ada yang masih asing. Iya, masih ada yang asing terkait betul. TKPSDA itu singkatan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Ini adalah suatu wadah tempat berkoordinasi semua stakeholder. Ini dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kalau di kita pemerintah pusat, karena kewenangan kita itu WS Lasolo Konaweha dan WS Toarela Susua adalah kewenangan pemerintah. Kalau yang kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini itu mereka juga harus membentuk. Misal seperti di sini ada WS Polen Raya, WS Muna dan WS Buton itu. Tapi untuk kita di BWS Sulawesi 4 adalah kewenangan pusat. Nah, TKPSDA ini seperti yang saya bilang tadi itu tempat adalah atau wadah berkoordinasinya stakeholder. Jadi ada dari unsur pemerintah dan ada unsur dari non pemerintah. Yang dibahas itu terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Kemudian hubungan dengan Kementerian PUPR. Jadi di Undang-Undang Sumber Daya Air itu memang sudah ditegaskan dalam satu pasal, ada klausul yang mengatakan bahwa setiap WS harus dibentuk tim koordinasi. Olehnya itu oleh Kementerian PUPR menindaklanjuti hal ini dengan menerbitkan Permen PUPR nomor 17 2017 terkait dengan pedoman pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ini. Jadi undang-undang tadi yang saya sebutkan Mbak Nesa itu sudah beberapa kali berubah. Jadi sebelumnya juga ada klausul tentang koordinasi. Sekarang kan undang-undang yang terbaru 2019. Nah itu koordinasi itu tetap ada juga. Kemudian melalui UPT dalam hal ini BWS Sulawesi 4 itulah yang memfasilitasi pembentukan dan
memfasilitasi semua kegiatan TKPSDA, Mbak Nisa. Itulah hubungannya, saya kira hubungan yang baik-baik saja. Benar sekali, berarti memang TKPSDA ini sendiri memang langsung di bawah Kementerian PUPR seperti itu ya Bu ya berjalannya. Betul. Nah Bu, dari penjelasan Ibu kan saya rasa TKPSDA sendiri ini memiliki peran yang sangat penting tentu saja dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan seperti itu ya Bu. Nah boleh dijelasin nggak Bu untuk fungsi dan tugas TKPSDA sendiri itu apa sih? Iya. Terkait dengan tugas dan fungsi TKPSDA ini sebetulnya di regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu yang sudah ada juga. Kemudian karena ini adalah TKPSDA ini SK dari Bapak Menteri, di situ juga sudah dijelaskan tugasnya itu cukup banyak, Mbak Nisa. Jadi yang pertama membahas tentang pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air. Nah, karena ini adalah merupakan suatu kerangka dasar kita di dalam menyusun program atau kegiatan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua, membahas mengenai rencana alokasi air tahunan. Kenapa penting ini dibahas? Karena kita harus tahu bahwa di sungai kita itu tersedia air berapa, kemudian berapa yang dibutuhkan, karena ini yang membutuhkan kan banyak, Mbak. Iya. Dari banyak dibutuhkan oleh petani kita, irigasi, kemudian ada mungkin listrik yang membutuhkan, ada industri, sehingga harus ditahu. Jadi apakah air yang tersedia ini cukup untuk dibagi. Kalau tidak kan ada cara tersendiri bagaimana membaginya agar semua dapat kebagian gitu. Terus yang ketiga tugasnya adalah membahas sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. Nah ini penting untuk dibahas agar masyarakat kita yang butuh informasi terkait ini bisa dengan mudah mengakses dalam satu portal. Iya. Jadi akses dalam satu portal sudah mendapatkan 3 informasi tadi. Iya. Wah, udah canggih banget ya Bu berarti ya. Jadi portalnya itu ada kebetulan memang disepakati yang bertanggung jawab dalam portal ini adalah BMKG. BMKG ya Bu ya. Sudah dapat melihat informasi terkait dengan Hidrologi, meteorologi, hidrometeorologi oleh BMKG, kemudian hidrologi oleh BWS Sulawesi 4, dan hidrogeologi yang disiapkan oleh teman-teman dari ESDN. Gitu. Terus tugas selanjutnya adalah membahas pemberdayaan kelembagaan. Jadi ini kelembagaan-kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini juga dibahas juga dalam TKPSDA. Biar mereka bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di organisasi masing-masing. Benar Bu. Terus yang terakhir terkait dengan isu-isu. Jadi di daerah ada isu-isu apa terkait dengan pengelolaan sumber daya air, itu diangkat di TKPSDA. Kemudian TKPSDA memberikan pertimbangan kepada Bapak Menteri bagaimana isu-isu ini untuk diselesaikan gitu. Baik Bu, untuk fungsi dari TKPSDA sendiri ini, baik terkait dengan fungsi TKPSDA itu sebenarnya fungsi cuma koordinasi, tapi koordinasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan atau untuk keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua dapat dilakukan melalui penyelarasan antar stakeholder, penyelarasan agar keseimbangan pengelolaan sumber daya air itu antar wilayah, antar sektor dan antar pemilik kepentingan. Yang ketiga melalui pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air. Itulah fungsi dari TKPSDA. Baik, kok sebenarnya berarti ini emang tugas dan fungsi TKPSDA ini udah sangat terstruktur ya Bu ya untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah ngomong-ngomong tadi kan Ibu ada sebut tuh tentang isu di daerah ya Bu ya, terus nanti untuk diteruskan ke Pak Menteri seperti itu ya Bu ya. Nah ada nggak sih Bu pernah kayak salah satu isu di daerah apa yang pernah di-handle oleh TKPSDA gitu?
Saya kasih contoh ya, salah satu isu yang pernah diangkat itu terkait dengan kekeringan. Kekeringan. Jadi ada wilayah kita dalam WS kita, kewenangan balai pusat, itu ya, ada beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan. Setelah itu TKPSDA itu turun ke lapangan, ternyata ada sumber air, namun jauh. Tapi ini coba kita bahas di TKPSDA melalui rapat-rapat dan sidang, sehingga keluarlah rekomendasi agar ini bagaimana dibuatkanlah, disediakan agar air tersedia di kecamatan-kecamatan yang kering itu, ya. Dengan memanfaatkan sumber air yang ada di sana itu. Dan itu sudah ditindaklanjuti. Kita kan rekomendasinya ke pusat, kemudian ke daerah, ke bupati juga. Rupanya ada kerjasama antara bupati dan balai waktu itu. Oleh bupati menyiapkan studinya, rencananya balai akan mengerjakan fisiknya, konstruksinya. Tetapi ternyata pihak kabupaten siap melaksanakan dan konstruksinya juga. Jadi sekarang sudah jadi ada beberapa sih, itu saya berikan contoh salah satunya aja. Siap, berarti memang dari sini kita bisa lihat kalau untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan bahwa tidak bisa hanya satu pihak saja yang berusaha, harus dari semua pihak seperti itu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan saya dengar dari Ibu tugas dan fungsi TKPSD itu kan kayak lumayan banyak ya Bu ya, berarti harus banyak orang yang saling bantu-membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi TKPSD ini. Nah, untuk menjadi anggota TKPSD itu kayak siapa aja sih yang bisa jadi anggota TKPSD dan apa ada kriteria untuk menjadi anggota TKPSDA seperti itu? Iya. Menjelaskan.